sebuah gol yang sangat cantik, proses gol yang Penggawa Garuda borong gelar, Marcelino dan Pratama Arhan kompak masuk jajaran pemain terbaik. Pemain termuda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand semakin diakui kapasitasnya oleh dunia internasional. Setelah sukses membawa Indonesia meraih tiket babak semifinal Piala AFF edisi 2022, permainan apik Marceng, sapaan akrabnya, membuat induk sepak bola Asia Tenggara melirik penampilan apiknya. Terbaru AFF selaku induk tertinggi persepak bolaan Asia Tenggara memasukkan gol cantik pemain berusia 18 tahun tersebut ke dalam 4 gol terbaik di gelaran Piala AFF 2022 matchday kelima. Uniknya, gol yang dicetak oleh Marceng tersebut terjadi ketika dirinya dikepung oleh para pemain Filipina. Namun berkat ketenangan dan scanning posisi yang baik, Marceng pada akhirnya tetap berhasil melesakkan tendangan berujung gol dan mengadakan kedudukan menjadi 2-0 setelah sebelumnya timnas Indonesia unggul melalui Dendi Sulistiawan. Tentu saja pemilihan gol yang dicetak Marceng menjadi salah satu gol terbaik dalam gelaran Piala AFF menjadi sebuah hal yang sangat mengagumkan. Pasalnya dengan usia yang belum genap 19 tahun, pemain andalan Bajul Ijo Surabaya ini sudah mampu bersaing dengan pemain-pemain kenyang pengalaman di pentas internasional. Gemerlak penampilan seorang Marcelino Ferdinand memang benar-benar memukau publik pecinta sepak bola Asia Tenggara. Setelah berhasil masuk dalam daftar pencetak gol terbaik di matchday kelima, prestasi yang lebih tinggi lagi ditorehkan oleh pemain Persebaya Surabaya itu. Induk sepak bola Asia Tenggara AFF melalui laman resminya mendaulat pemain berusia 18 tahun tersebut sebagai salah satu pemain tengah terbaik di fase penyisian grup. Dalam pandangan AFF, Marcelino Ferdinand juga memiliki beragam kelebihan seperti pengolahan bola yang baik, visi dan gerakan yang fantastis serta bermain tenang layaknya pemain senior. Hebatnya lagi adalah 3 pemain tengah lain yang masuk dalam daftar gelandang terbaik fase penyisian grup semuanya telah berumur dan memiliki nama besar. Seperti Teraton Bunmatan dari Thailand, Nguyen Hoang Duc dari Vietnam, Faisal Halim dari Malaysia dan Kapten Filipina Stefan Sarong. Berbeda dengan Marcelino yang masuk daftar pemain terbaik menurut AFF, Pratama Arhan juga bersinar. Namun kali ini bek kiri timnas Indonesia itu masuk dalam daftar 11 Rising Stars alias pemain muda yang siap bersinar pada 2023 versi AFC. Pratama Arhan patut mendapatkan pujian dari AFC karena talentnya sebagai bek kiri. Menurutnya, ia jadi salah satu talenta terbaik di sepak bola Asia. Tidak ada kekurangan talenta muda di bek kiri di sepak bola Asia, dan Pratama Arhan dari Indonesia adalah contoh lain dari pemuda menjanjikan di posisi ini. Tulis laman resmi AFC. Performa Arhan melejit pada turnamen Piala AFF 2020 yang diselenggarakan tahun lalu, di mana Indonesia tampil sebagai runner-up. Pada turnamen yang dimenangi Thailand tersebut, Arhan sukses menyambut gelar pemain muda terbaik. Awal tahun lalu, pemain didikan PSIS Semarang itu direkrut oleh tim Divisi 2 Liga Jepang Tokyo Verdy. Pratama Arhan sendiri disandingkan dengan sejumlah pemain top Asia lainnya, salah satunya adalah bintang muda Manchester United asal Irak Zidane Iqbal. Pemain timnas Indonesia diakui manajer timnas Thailand sampai ingin rekrut penggawa Garuda untuk klubnya. Nual Van Lamsam atau Madampang bukan hanya seorang manajer timnas Thailand, namun juga presiden sebuah klub di Thailand. Madampang bahkan lebih dulu dikenal sebagai bos dari klub tersebut dengan nama Port FC yang kebetulan pernah memiliki pemain Indonesia. Jika masih ingat, Terence Puhiri merupakan pemain yang dimaksud, di mana ia direkrut oleh Port FC karena dianggap punya kecepatan yang luar biasa. Madampang menuturkan bahwa dirinya banyak tahu soal pemain Indonesia, termasuk pemain timnas Indonesia. Dan ditegaskan masih ingin merekrut pemain timnas Indonesia untuk Port FC. Ia juga menjelaskan bahwa banyak mengikuti beberapa pemain Indonesia di media sosial Instagram. Salah satunya adalah Egy Maulana Fikri. Namun ia tidak mau menyebutkan siapa yang sudah jadi incaran. Yaitu merupakan harapan saya mengikuti banyak pesepak bola di Instagram. Saya tahu jika Egy harus bermain di Eropa, dia harus diam soal itu. Saya tidak akan menyebutkannya kepada siapapun, tapi dia sudah dalam rencana saya. Ucap Madampang kepada Gol Indonesia terkait rencana merekrut kembali pemain timnas Indonesia. Sementara itu, Madampang juga baru saja memenuhi janjinya membagikan bonus 5 juta baht atau 2,2 miliar rupiah untuk pemain tim Gajah Perang. Bonus tersebut cair setelah timnas Thailand lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Madampang menyebut bonus itu diberikan untuk menghargai kinerja para pemain yang sudah bekerja keras bersama dengan Thailand pada Piala AFF edisi kali ini. Nual Van Lamsam juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter yang sudah memberikan dukungan kepada Thailand. Wanita yang akrab disapa
Madampang itu juga berharap stadion akan penuh pada laga semifinal Piala AFF 2022 nanti. Sementara untuk hadapi Malaysia sendiri di partai semifinal, Madampang meminta para pemain Thailand untuk tampil maksimal di laga tersebut. Madampang ingin para pemain Thailand tampil menyerang saat melawan Malaysia nanti. Selain itu, Madampang juga menghimbau para pemain untuk waspada dengan aturan gol tandang. Oleh sebab itu, ia meminta skuad Gajah Perang untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya di laga pertama melawan Malaysia. Timnas Indonesia jadi tim dengan skor fair play tertinggi kedua di Piala AFF 2022. Babak penyisihan grup Piala AFF 2022 telah resmi berakhir pada Selasa kemarin dan hasilnya 4 tim berhak melaju ke babak semifinal adalah Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Selain kinerja tim secara keseluruhan, banyak indikator lain yang juga mencerminkan kualitas tim peserta. Indeks Fair Play adalah salah satu indikator yang diterapkan dalam turnamen internasional baru-baru ini untuk berkontribusi pada peringkat tim dalam grup. Sebagaimana dikutip dari superbowl.id dari dalamviet.vn di Piala AFF 2022, indeks fair play juga diterapkan. Setiap kartu kuning yang diterima tim akan dikurangi 1 poin. Kartu merah dari 2 kartu kuning akan dikurangi 3 poin dan kartu merah langsung akan dikurangi 4 poin. Pada akhirnya Timnas Indonesia menempati peringkat kedua dalam chart fair play tersebut. Selama babak penyisihan grup, Timnas Indonesia sendiri tercatat mengantongi 4 kartu kuning. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, menerima 2 kartu kuning dalam pertandingan melawan Kamboja dan Thailand. Sedangkan 2 kartu kuning Timnas Indonesia lainnya diterima oleh Rizky Ridho dan Asnawi Mangkualam ketika menghadapi Brunei Darussalam. Dibandingkan dengan 3 tim semifinalis lain, Timnas Indonesia adalah yang terbaik dalam skor fair play. Vietnam menempati peringkat ketiga dengan mengantongi 2 kartu kuning dan 1 kartu merah indirect. Sementara Thailand berada di peringkat ke-7 karena mengantongi 3 kartu kuning dan 1 kartu merah langsung atau direct. Sedangkan Malaysia di posisi 2 terbawah atau peringkat ke-9 dengan tercatat menerima 6 kartu kuning dan 1 kartu merah langsung. Myanmar sendiri menjadi tim dengan skor fair play terendah karena menerima 10 kartu kuning dan 1 kartu merah langsung. Sementara itu, tim yang menempati peringkat pertama atau tim terbaik dalam skor fair play adalah Filipina. Filipina tercatat hanya mendapatkan 3 kartu kuning selama babak penyisihan grup ini. Sementara itu, semifinal Piala AFF 2022 sendiri telah bergulir dengan sistem home and away. Timnas Indonesia sendiri baru saja menjamu Vietnam terlebih dahulu dalam leg pertama di Stadion GBK Jakarta pada Jumat 6 Januari sore waktu Indonesia Barat. Kemudian di leg kedua nanti tim besutan Sintayong akan bertanding ke markas Vietnam di Stadion Maidin Hanoi pada Senin 9 Januari 2023.